Shalom, puji Tuhan, kembali kita ada di hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Terangi dan pimpin kami Roh Kudus sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal pasal 4 ayat 1 dan 13. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 13 berkata, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah perolehlah pengertian. Itulah tema kita. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa pengertian itu adalah suatu kesanggupan intelijensi yang dimiliki seseorang dalam menangkap atau memahami maksud dan makna dari suatu situasi, peristiwa, atau perbuatan yang terjadi. Itu artinya. Nah, dalam bahasa kitab Amsal, pengertian menurut Salomo itulah hikmat. Karena pengertian dimaksud Salomo adalah kemampuan untuk mengolah informasi dan ilmu yang ada sehingga dapat berpikir atau bersikap dan berperilaku benar, adil dan kudus. Ya, yang membuat seseorang menjadi pribadi yang rendah hati, bijaksana, dan berwaspada serta bertanggung jawab. Tidak mau hidup percuma, melainkan mau bermanfaat bagi dunia ini sesama maupun juga terlebih memuliakan nama Tuhan. Itulah sesungguhnya pengertian yang dimaksud dari kitab Amsal atau apa yang disampaikan Salomo ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memperoleh pengertian yang demikian? Yang pertama lewat firman Tuhan tadi dikatakan dengan kita mendengarkan atau memperhatikan didikan itu sungguh-sungguh. Dengan kita mendengarkan atau memperhatikan didikan atau ajaran itu dengan sungguh-sungguh. Amsal 4 ayat 1 berkata, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Nah, sekarang ini saudara, telinga bagi kebanyakan orang hanya sekedar cantelan saja, ya, aksesoris. Ditato lah, bahkan dipakaikan anting dengan berbagai macam jenis. Bahkan sekarang laki-laki pun ya pakai anting. Tapi itu hanya sebatas aksesoris, telinganya dipakai seperti itu. Ya sayangnya mereka ya tadi punya telinga tapi tidak mau mendengarkan. Yang terjadi adalah mereka ya dengarnya ya tidak tuntas, tidak jelas. Akhirnya ya punya ya pemahaman yang salah terhadap sesuatu. Bahkan mereka melakukan sesuatu yang jelas tidak seperti yang diperintahkan, yang disampaikan. Yang diperintahkannya A, yang dilakukannya B. Nah, inilah kalau sudah tidak mendengarkan. Ya. Bahkan ada istilah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, jadi artinya kalau ada telinga ya pakai sungguh-sungguh. Nah, yang kedua, bagaimana supaya memperoleh pengertian? Pengertian adalah mendengarkanlah didikan takut akan Tuhan. Dengarkanlah didikan itu takut akan Tuhan. Ya, didikannya ya takut akan Tuhan. Yang kita dengarkan itu bukan hoax, bukan informasi berita-berita yang ya menjelekkan, yang jahat dan sebagainya. Nah, pertanyaannya ya didikan takut akan Tuhan itu seperti apa? Ya itulah firman Tuhan. Karena disitulah sesungguhnya ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Disitulah sesungguhnya maksud dan tujuan mengapa kita ada di sini dan untuk apa. Dan Tuhan sungguh-sungguh menuliskannya, menuangkannya di dalam firman Tuhan. Karena itu ya adalah pelita suluh terang dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu mengajar kita, membarui karakter kita dan memperlengkapi kita. Sebagaimana 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Dan itulah sebabnya hikmat itu adalah bukan masalah pengetahuan, tapi bicara tentang kepenuhan dari semua hal sehingga dia berhikmat menjadi orang benar. Ya. Maka ada istilah ya bahwa ternyata membuat pintar anak yang sudah benar itu lebih mudah daripada membuat anak yang sudah kadung pintar tapi belum benar. Ya, maka didiklah dia dalam takut akan Tuhan. Dan yang ketiga,
Bagaimana supaya kita memperoleh pengertian? Artinya, mari kita berpegang teguh pada didikan yang sudah kita dapatkan dan dengarkan. Amsal 4:13 berkata, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Dialah hidupmu. Nah, ada banyak orang setelah mendengar lalu melupakannya. Mengapa? Ya, karena mereka tidak berpegang teguh dan mempertahankan serta mempraktekkan didikan itu dalam hidupnya. Mereka jatuh dalam godaan dunia, tetap kuatkanlah. Karena memang godaan ke depan besar sekali. Begitu juga dengan Yosua. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan Paulus kepada jemaat Korintus, dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Dalam 1 Korintus 16:13. Jadi mari setelah kita dengar, ya, kita dapatkan pendidikan takut Tuhan, mari kita pegang itu, kita jaga itu, kita pelihara, rawat, dan kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Maka itulah yang akan menyelamatkan hidupmu. Itulah yang akan memelihara hidup kita. Karena itu mari saudara, perolehlah pengertian, ya, seumur hidup kita. Jangan pernah goyah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kembali kami. Tolong kami supaya kami memiliki pengertian dan hikmat yang daripada-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.